Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil rancangan eksperimen ketiga dari kelompok kami yang berjudul Praktikum Pemantulan dan Pembiasan. Kelompok kami yang beranggotakan Fadia Zahra Amalia dengan NPM 2010303005, Wahyuni Diah Puspitasari dengan NPM 2010303008. Yang ketiga, Ana Alfiah Rahmawati dengan NPM 2010303062. Selanjutnya ada Rif'aini Alinda Rahmawati dengan NPM 2010303083. Tujuan dari praktikum ini yaitu pada pemantulan, tujuan yang pertama mengetahui sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang kedua, mengetahui jarak dan perbesaran pembentukan bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung dan cermin cembung jika diatur jarak, tinggi, dan titik fokus dari bendanya. Untuk tujuan pembiasan yang pertama, mengetahui sifat-sifat pembentukan pembiasan cahaya pada lensa cembung dan lensa cekung. Yang kedua, mengetahui jarak dan perbesaran pembentukan bayangan yang dihasilkan lensa cekung dan lensa cembung jika diatur jarak, tinggi, dan titik fokus benda. Hipotesis dari praktikum ini yaitu untuk pemantulan yang pertama, pemantulan pada cermin datar, cahaya yang jatuh atau mengenai cermin datar akan dipantulkan kembali dan memenuhi hukum pemantulan. Sifat pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Pemantulan pada cermin cekung yaitu benda yang terletak di antara titik fokus dan titik pusat optik akan menghasilkan bayangan maya tegak diperbesar, sedangkan benda yang terletak di antara titik fokus dan titik lengkungan C akan menghasilkan bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Benda yang terletak di belakang titik pusat kelengkungan cermin akan menghasilkan bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Pemantulan pada cermin cembung, benda yang terletak di hadapan cermin cembung akan menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Benda yang mengalami pemantulan dan memiliki jarak yang berbeda dengan titik fokus dan tinggi yang sama, maka akan berpengaruh pada jarak dan perbesaran yang terbentuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis pembiasan. Yang pertama, pembiasan pada lensa cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh pembiasan lensa cembung mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, benda terletak di ruang 2, yaitu antara O dan F, maka bayangan bersifat maya tegak diperbesar. Benda terletak di ruang 2, yaitu antara F dan 2F, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan benda terletak di ruang 3, yaitu di sebelah kiri 2F, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, pembiasan pada lensa cekung. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung merupakan perpotongan perpanjangan sinar-sinar bias, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Yang kedua, benda yang mengalami pembiasan dan memiliki jarak yang berbeda dengan titik fokus dan tinggi yang sama,
maka akan berpengaruh pada jarak dan kebesaran bayangan yang terbentuk. Selanjutnya yaitu landasan teori. Cahaya menurut Newton 1642 sampai 1727 terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut sel-sel corpusculus yang dipancarkan ke segala arah oleh sumber cahaya. Menurut Huygens 1629 sampai 1695, cahaya adalah gelombang seperti bunyi. Perbedaannya yaitu frekuensi dan panjang gelombang. Pada permukaan yang datar, sinar yang dipantulkan akan membentuk pola yang teratur. Sinar-sinar sejajar yang datang akan dipantulkan dalam bentuk yang sejajar juga. Apabila seberkas cahaya atau sinar melewati suatu medium, maka akan mengalami pemantulan dan pembiasan. Jika berkas cahaya mengenai cahaya, maka akan timbul pemantulan. Dan jika berkas cahaya mengenai benda bening, seperti air atau lensa, maka akan timbul pembiasan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama mendekati garis normal. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya seperti cahaya merambat dari udara ke dalam air. Yang kedua yaitu menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya yaitu cahaya merambat dari dalam air ke udara. Selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya pembiasan. Yang pertama, cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Dan yang kedua, cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas atau sudut datang lebih kecil dari 90 derajat. Pada sekitar tahun 1621, ilmuwan Belanda bernama Wilbert Snell 1591 sampai 1626 melakukan eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut datang dengan sudut bias. Hasil eksperimen ini dikenal dengan nama hukum Snell yang berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang sama panjangnya pada bidang batas antara dua zat bening selalu merupakan bilangan tetap. Perbandingan tetap ini disebut indeks bias antara kedua zat itu. Ketika cahaya melintas dari suatu medium ke medium lainnya, sebagian cahaya datang dipantulkan pada perbatasan, sisanya lewat ke medium yang baru. Jika seberkas cahaya datang membentuk sudut terhadap permukaan atau bukan hanya tegak lurus, berkas tersebut dibelokkan pada waktu memasuki medium yang baru. Pembelokan ini disebut dengan pembiasan. Rumus dari hukum Snellius sendiri yaitu sin theta I per sin theta T sama dengan N2 per N1. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu laptop atau komputer atau handphone, dan yang kedua aplikasi atau website PC Classroom. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Variabel. Variabel pemantulan. 1. Variabel bebasnya yaitu sinar datang, ruang benda, dan jarak benda. Yang kedua, variabel terikat. Sinar pantul, pembentukan sifat bayangan, letak pembentukan bayangan, jarak dan tinggi pembentuk bayangan. Yang ketiga, variabel kontrolnya yaitu tinggi benda dan titik fokus. Variabel pembiasan. Yang pertama, variabel bebas yaitu sinar datang, ruang benda, dan jarak benda. Yang kedua, variabel terikat yaitu sinar bias, pembentukan sifat bayangan, letak pembentukan bayangan, jarak dan tinggi pembentuk bayangan. Yang ketiga, variabel kontrol yaitu tinggi benda dan titik fokus. Cara kerja. A. Pemantulan. Pemantulan cermin datar. Media.
Basic Classroom. Yang pertama, nyalakan atau hidupkan komputer atau smartphone yang tersambung dengan jaringan internet. Yang kedua, masuk ke website https://www.spikisclassroom.com. Ketiga, pilih atau klik Spikis Simulation. Yang keempat, pilih atau klik Reflection and Mirror Interactive. 5. Pilih atau klik Plan Mirror Image. 6. Pilih atau klik Launch Interactive. 7. Pilih atau klik Part 2. Yang kedelapan, terdapat slide 1-16. Geser slide untuk melakukan pengamatan terhadap simulasi untuk mengetahui sifat pembentuk bayangan pada cermin datar. Yang kesembilan, amati dan catat hasil dari percobaan. Pemantulan cermin cekung dan cermin cembung. Media, Spikis Classroom. Yang pertama, nyalakan atau hidupkan komputer atau smartphone yang tersambung dengan jaringan internet. Yang kedua, masuk ke website. Yang ketiga, pilih Spikis Simulation, lalu Reflection and Mirror Interactive, lalu Optic Bench Mirror, lalu pilih Launch Interactive, lalu klik Lens hingga berganti menjadi Mirror. Selanjutnya, cermin cekung. Yang pertama, geser lilin ke arah kiri atau menandakan cermin cekung. Menggeser lilin pada ruang 1, 2, dan 3 di bagian kiri untuk mengetahui sifat dan kedudukan bayangan. Yang kedua, tentukan bayangan yang terbentuk cermin cekung jika lilin berada pada ruang 1, 2, dan 3. Yang ketiga, atur jarak objek terhadap cermin cekung yaitu 10 cm dan 30 cm. Geser tanda F atau titik fokus masing-masing sebesar 20 cm. Dan tanda geser H untuk mengubah ketinggian masing-masing sebesar 10 cm. 4. Catat jarak bayangan yang terbentuk dan tinggi perbesaran bayangan yang terbentuk. Cermin cembung. 1. Geser lilin ke arah kanan atau menandakan cermin cembung. Menggeser lilin pada ruang 4 di bagian kanan untuk mengetahui sifat dan kedudukan bayangan. 2. Tentukan bayangan yang terbentuk cermin cembung di ruang 4. 3. Atur jarak objek terhadap cermin cembung yaitu 10 cm dan 30 cm. Geser tanda F atau titik fokus masing-masing sebesar 25 cm. Dan tanda geser H untuk mengubah ketinggian masing-masing sebesar 10 cm. 4. Catat jarak bayangan yang terbentuk dan tinggi perbesaran bayangan yang terbentuk. B. Pembiasan. 1. Nyalakan laptop, komputer, atau smartphone yang sudah tersambung pada jaringan internet. 2. Kemudian buka situs pad pada https://www.spikisclassroom.com. 3. Klik Spikis Simulation, lalu Reflection and Lens, lalu pilih Optic Bench Lens, lalu Launch Interactive. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembiasan pada lensa cembung. Yang pertama, klik Lens and Converging untuk membuat lensa cembung. Kedua, geser lilin pada ruang 1, 2, 3 untuk mengetahui sifat dan kedudukan bayangan pada lensa cembung. Kemudian yang ketiga, tentukan bayangan yang terbentuk lensa cembung jika lilin berada pada ruang 1, 2, dan 3. Keempat, atur jarak objek terhadap lensa cembung, yaitu 10 cm dan 30 cm. Geser tanda F atau titik fokus masing-masing sebesar 25 cm. Dan tanda geser H untuk mengubah ketinggian masing-masing sebesar 10 cm. Kelima, catat jarak bayangan yang terbentuk dan tinggi perbesaran bayangan yang terbentuk. Pembiasan pada lensa cekung. Yang pertama,
klik lens dan diverging untuk membuat lensa cekung. Kedua, tentukan bayangan yang terbentuk pada lensa cekung. Ketiga, atur jarak objek terhadap lensa cekung yaitu 10 cm dan 30 cm. Geser tanda F atau titik fokus masing-masing sebesar 25 cm. Dan tanda geser H untuk mengubah ketinggian masing-masing sebesar 10 cm. Keempat, catat jarak bayangan yang terbentuk dan tinggi perbesaran bayangan yang terbentuk. Selanjutnya yaitu data pengamatan. Pemantulan pada cermin data keterangannya, lalu di bawahnya terdapat pemantulan cermin cekung dan cermin cembung, pembentukan bayangan pada cermin cekung, pembentukan bayangan pada ruang 1, 2, dan 3, lalu ada juga pada cermin cembung, pembentukan bayangan. Di bawahnya terdapat jarak dan tinggi perbesaran bayangan. Cermin cekung, jarak lilin 10 cm, titik fokus 20 cm, tinggi lilin 10 cm. Jarak pembentuk bayangan dan tinggi perbesaran bayangan. Kemudian jarak lilin 30 cm, titik fokus 25 cm, tinggi lilin 10 cm, jarak pembentuk bayangan, dan tinggi perbesaran bayangan. Selanjutnya ada cermin cembung dengan jarak lilin 10 cm, titik fokus 25 cm, tinggi lilin 10 cm, jarak pembentuk benda, tinggi perbesaran bayangan. Selanjutnya yaitu jarak lilin 30 cm, tinggi fokus 25 cm, tinggi lilin 10 cm, jarak pembentuk bayangan, tinggi perbesaran bayangan. Selanjutnya pada pembiasan lensa cekung dan lensa cembung, pembentukan bayangan pada lensa cembung, pembentukan bayangan pada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Juga pada lensa cekung, bayangan. Lalu jarak dan tinggi besaran bayangan pada lensa cekung dengan jarak lilin 10 cm, titik fokus 25 cm, tinggi lilin 10 cm, jarak pembentuk bayangan belum diketahui dan tinggi perbesaran bayangan juga belum diketahui. Pada lensa cembung dengan jarak lilin 10 cm, titik fokus 25 cm, tinggi lilin 10 cm, jarak pembentuk bayangan belum diketahui dan tinggi besaran belum diketahui. Selanjutnya pada jarak lilin 30 cm, titik fokus 25 cm, tinggi lilin 10 cm, belum diketahui jarak pembentuk bayangan dan tinggi perbesaran bayangannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.